Pilgub Jawa Tengah menjadi sangat menarik, bisa dianalogikan ini sebagai El Clasico begitu ya, Real Madrid versus Barcelona, karena lagi-lagi ini adalah PDI Perjuangan versus Koalisi Indonesia Maju begitu. Setelah kemarin PDI Perjuangan mengumumkan siapa jagoannya di Pilkada Jawa Tengah. Bisa dikatakan ini juga hampir pasti begitu, karena nanti pastinya setelah nanti KPU menetapkan, Ahmad Lutfi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah akan berduel dengan Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI. Dan Ahmad Lutfi akan berdampingan dengan Gus Yassin, Andika Perkasa akan berdampingan dengan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang begitu. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai El Clasico, bisa juga dikatakan ini perang bintang, perang jenderal begitu ya untuk di Pilkada Jawa Tengah. Nah, kalau melihat komposisi partainya, partai pengusung Ahmad Lutfi Yassin dan juga Andika Perkasa Hendrar Prihadi, maka ini bisa dinilai, bisa dianggap bahwa vibes atau ambience dari Pilpres 2024 kemarin di bulan Februari masih terasa, masih terbawa sampai dengan saat ini begitu. Karena kita lihat komposisi partainya, Ahmad Lutfi Yassin didukung oleh partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, sementara Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi didukung oleh PDI Perjuangan. Berbicara soal konteks Pilpres, kemudian soal Pilkada Jawa Tengah, soal Pileg, soal pemilu lah yang terjadi di tahun 2024 ini, maka ini seakan ada korelasinya kalau kita berbicara di Jawa Tengah. Dan ini berhubungan langsung dengan langkah Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang ditengarai, diduga kuat, diprediksi ini tidak akan mudah, langkahnya akan berat. Kenapa bisa berat? Bahwa PDI Perjuangan kursi legislatifnya di tingkat provinsi itu masih leading, masih memimpin di antara partai-partai yang lain, tetapi jumlah kursinya berkurang. Kalau di tahun 2019 jumlah kursi PDIP di DPRD Jawa Tengah ini sebanyak 42 kursi, maka di Pileg kemarin tanggal 14 Februari 2024, kursi PDIP berkurang menjadi 33 kursi. Masih dominan, tetapi ada pengurangan atau berkurangnya jumlah kursi PDIP yang cukup signifikan di DPRD Jawa Tengah begitu. Jadi bisa ditengarai ini ada ketergerusan suara PDIP di DPRD Jawa Tengah berangkat atau melihat dari jumlah kursinya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah juga kalah dari Prabowo Gibran begitu. Ganjar Mahfud memperoleh suara 7,8 juta atau di konversi ke persentase itu 34,34%, sementara Prabowo Gibran memperoleh suara 12 juta atau setara dengan 53%-an begitu. Jadi padahal kita tahu bahwa Jawa Tengah ini selama ini dianggap sebagai kandang banteng, markasnya PDI Perjuangan, tetapi di pemilu Februari kemarin PDI Perjuangan terbukti di Jawa Tengah paslon di Pilpresnya kalah, di Pileg DPRD-nya juga mengalami pengurangan begitu dari 42 kursi menjadi 33 kursi. Inilah yang kemudian ditengarai langkah Andika Perkasa akan berat di Pilkada Jawa Tengah karena melawan Ahmad Lutfi dan juga Yassin yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Tetapi ada juga kemarin pada saat konferensi pers, Andika Perkasa mengatakan yang penting program-program yang akan dihadirkan oleh Andika Perkasa Hendrar Prihadi adalah program-program yang memang berpihak kepada masyarakat, dan ia tidak ingin merisaukan bagaimana pengalaman di bulan Februari. Ia hanya ingin berfokus di Pilkada serentak 2024 27 November mendatang. Bagaimana menurut Anda saudara? Mampukah Andika Perkasa menang di Pilkada Jawa Tengah, mengalahkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang notabene diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Jangan lupa komen di kolom komentar.